Alhamdulillah, teteh-teteh semuanya, kita bisa hadir kembali dalam kajian Watch the One Week One Juice setiap hari Kamis dan kita sudah menyelesaikan menghatamkan ya ini jadinya hataman ya menghatamkan lagi satu tilawah Al-Quran, kemudian kita lanjutkan dengan kajian yang sangat menarik buat kita yang ada di sini yang apa ya sering bersinggungan dengan hal-hal yang bersifat teknologi dan banyak diaspora-diaspora Indonesia yang datang ke Eropa umumnya adalah entah karena belajar atau bekerja gitu ya. Nah, telah hadir di tengah-tengah kita Kang Yuris dari Eindhoven. Assalamualaikum Kang Yuris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Oke, sebelum saya menyerahkan kepada Kang Yuris, saya mau memperkenalkan dulu sedikit tentang beliau. Beliau ini sekarang sedang menjalankan postdoktoral di TU Eindhoven. Setelah sebelumnya menuntaskan S3-nya di sana dan S1 S2-nya di Teknik Elektro ITB. Selain berkecimpung di dunia akademis, Kang Juris juga sebenarnya dunia akademis juga ya, yang sekolah pemikiran Islam dan apa sih Pimpin Bandung. Nah ini kalau ada yang mau nanya-nanya apa itu Pimpin Bandung, saya juga penasaran. Tapi kayaknya Kang Juris nih tipikal yang pemikir gitu, suka yang apa namanya, ya gitulah, mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran. Menarik sekali pasti ntar kajiannya. Silakan Kang Juris, tanpa berlama-lama saya persilahkan. Ya, baik. Suara saya kedengaran ya? Oh ya, ini Kedengaran kayaknya jelas. hostnya masih disable apa namanya screen sharing untuk partisipannya. Mungkin bisa di itu dulu apa? Diganti dulu settingnya biar Oh saya iya, bisa share. sebentar ya, saya jadi. Ini saya mau promosi sedikit nih, saya kaget tadi ngeliat CV-nya umur 26 tahun dah selesai doktoral, Masya Allah. Hebat, Sudah ya, hebat, hebat. Ya, apa? Mas ya, Ya, bisa bisa. bisa. Bentar. Ya. Bisa? Oke, silakan Kang. Kelihatan kan ya slide-nya? Ntar saya slide share dulu. Nah, kelihatan ya slide-nya ya? Jelas-jelas kelihatan. Ya, berapa lama waktunya? Kita jam 11 tuh udah selesai, udah termasuk tanya jawab. Jadi ya Oh, sekitar 50 menitan lah. ya, oke, oke. Ya, ya sebelumnya mungkin mohon maaf ya kalau ada apa background soalnya ada anak di samping. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas izinnya lah kita eh, bisa hadir ya. Sebenarnya ini bisa dibilang part 2. Sebelumnya saya udah diundang juga, terima kasih sekali di bulan November kalau nggak salah membahas tentang Islam dan sains. Nah ini bisa dibilang kelanjutannya. Jadi kalau ada yang udah pernah nonton, nah ini bisa mudah-mudahan bisa sedikit relate dengan bahasannya. Dan bagi yang belum nonton mungkin nanti bisa minta ke panitia ada rekamannya kan di YouTube ya. Nah, apa itu mungkin topik yang saya bakal bahas pada kali ini tentang dakwah intelektual dan kontribusi saintis muslim. Nah, sebelumnya saya ingin coba recap dulu di part satu ya. Nah, di part satu ini mungkin sedikit apa namanya garis besarnya aja karena kalau ngulangin mungkin agak lama. Nah, di part satu kita udah sama-sama belajar bahwa Islam ini bukan agama yang tidak peduli atau apatis terhadap ilmu pengetahuan. Nah, bahkan sebenarnya sangat mendukung aktivitas ilmu pengetahuan. Kalau ada hadis kan, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin ya. Mencari ilmu itu hukumnya wajib atau fardu ya bagi setiap muslim. Atau juga kan dalam Al-Quran ada ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya adalah para ulama gitu ya. Jadi sangat mendukung ilmu pengetahuan. Nah, tapi di sisi lain eh, ilmu pengetahuan ini yang mana gitu pertanyaannya kan apakah sembarang ilmu pengetahuan gitu ya apa fisika, kimia, sejarah, sosiologi, psikologi gitu ya atau ilmu pengetahuan yang seperti apa ketika misalnya ada hadis tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin ya mencari ilmu itu wajib. Nah ini ilmu yang mana? Nah makanya ada poin kedua bukan sembarang ilmu pengetahuan juga ada skala prioritas. Kalau misalnya tadi kita bicara apa hadis tolabul ilmi tadi kan tolabul ilmi itu fardu. Nah, fardu ini kan
ada dua, fardu ain, ada fardu kifayah gitu ya. Ada ilmu-ilmu yang harus dipelajari setiap orang, setiap muslim, ada juga yang tergantung dia punya role apa, entah di society, entah dia misalnya basic keilmuannya apa, ada juga hal-hal yang harus dia pelajari. Nah, itu ada skala prioritas, makanya ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Nah, kemudian yang poin yang tidak kalah penting adalah ilmu pengetahuan yang kita pelajari ya harus menghantarkan idealnya pada keimanan gitu. Atau kayak misalnya ada orang mungkin saintis atau sejarawan. Nah, kita ketika mengkaji bidangnya masing-masing ya tentunya harus mengantarkan ke keimanan. Beda misalnya dengan beberapa mungkin terutama mungkin yang terkenal saintis gitu ya, orang-orang seperti misalnya Stephen Hawking gitu ya atau Yuval Noah Harari. Nah, mengkaji pintar mereka ya, mengkaji keilmuannya dengan baik, tapi kesimpulannya mungkin gak mengantarkan ke Islam, boro-boro Islam, Tuhan aja nggak percaya gitu. Nah, itu kan apa namanya ada ada hal yang berbeda di sini. Jadi ada ilmu pengetahuan yang mengantarkan kepada keimanan, ilmu nafi ya, ilmu bermanfaat yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat gitu. Nah, terakhir apa namanya di rekap ini saya juga mau mengingatkan kembali bahwa di sesi kemarin kita juga sudah membahas bahwa segala ilmu pengetahuan kontemporer yang kita terima saat ini, khususnya misalnya di bidang sains ya, karena saya juga berkecimpung di bidang saintek ya, jadi saya akan lebih fokus ke arah sana. Itu bukan ilmu pengetahuan yang netral, yang tidak ada nilai sama sekali, tapi baik secara eksplisit ataupun implisit itu kadang-kadang ada nilai-nilai, ada falsafah-falsafah ya, ideologi dari peradaban yang membuatnya. Ya in this case tentunya di peradaban barat gitu ya, kalau kita bicara ilmu pengetahuan kontemporer yang mungkin bisa dibilang sampai sekarang masih menjadi mercusuar lah ya kalau kita bicara peradaban kita bicara ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini harus kita sepakati dulu sebelum kita lanjut kajiannya ke arah mana gitu ya. Nah, terus pertanyaannya kan oke nih kita udah tahu yang kayak gini gitu. Nah, terus kalau kata orang Sunda kan terus orang kudu kumaha gitu ya. Terus kita harus ngapain gitu. Nah, inilah yang mudah-mudahan akan coba saya sedikit engage di pertemuan ini biar kita sama-sama paham bahwa ada tantangan pemikiran ya khususnya di bidang sains dan teknologi yang mungkin agak sedikit subtle ya, tapi ya kita harus pelajari juga ya itu kan tanggung jawab kita sebagai muslim yang terutama di sini mungkin kan banyak yang tinggal di negara barat gitu ya, bersinggungan langsung dengan realitas ya pemikiran, ideologi dan sebagainya di kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya ini kan tema tentang dakwah di negara barat, diaspora, profesional dan saintis di negara barat gitu ya. Itu kan bukan pertama kali disampaikan di sini kan. Itu pasti udah sering disampaikan oleh berbagai orang lah. Saya sendiri kenal beberapa teman-teman yang menyampaikan tema tersebut. Nah, biasanya ketika membahas tema ini saya ngelihat ada satu common kayak benang merah dari banyak pemateri itu. Nah, itu biasanya yang saya harus bahas dulu tokoh ini nih. Kalau misalnya saya mau kasih tahu benang merahnya. Nah, kira-kira ada yang tahu tokoh ini siapa? Muhammad Salah. Muhammad Salah ya, pemain bola striker andalan Liverpool. Nah, sebenarnya saya tuh fans MU ya, cuman karena di MU nggak ada pemain muslim yang saya hebat Muhammad Salah, jadi saya pakai Muhammad Salah aja. Jadi kalau misalnya kita ingat ya, tahun 2017, tahun 2018 bagi yang ngikutin bola, nah itu kan Muhammad Salah tuh lagi hebat-hebatnya ya di Liverpool. Jadi top scorer, pemain terbaik gitu ya. Dan tentunya paling terkenal beliau itu muslim gitu ya untuk bagi kita ya. Dan kalau nyetak gol itu kan suka selebrasinya sujud syukur ya. Nah, itu kan sangat mencitrakan nilai Islam gitu. Bahkan ada foto beliau misalnya lagi bawa Al-Qur'an gitu ya. Istrinya juga berhijab kalau nggak salah ya. Nah, itu yang kayak gitu-gitu kan luar biasa gitu ya. Ada seorang muslim berprestasi gitu ya. Impactful di level internasional sampai diakui. Nah, ini saking hebatnya Muhammad Salah, ada seorang tokoh muslim, ini saya nggak sebutkan namanya karena saya mau sedikit kritisi juga.
Cuman kita fokus ke argumennya lah, bukan ke tokohnya. Nah, ini beliau bilang katanya, saat ini katanya, maksudnya tahun 2018 kemarin, dai paling populer di UK ya, itu bukan ulama A atau Syekh B, tapi Muhammad Salah, karena dia ini berprestasi, jadi top skor, dan beliau ini memancarkan nilai-nilai keislaman gitu. Kalau ngegolin sujud syukur gitu ya. Sampai-sampai fans Liverpool yang notabene ya banyaknya tentunya non muslim ya, orang UK. Nah, itu bikin chant ya, bikin yel-yel gitu ya. Katanya if he's good enough for you, he's good enough for me. If he scores another few, then I will be a Muslim tuh katanya. Terus dia bilang if he's good enough for you, he's good enough for me, then sitting in a mosque is where I wanna be. Jadi saking hebatnya Muhammad Salah nih, sampai yang fans-fans Liverpool aja yang non muslim, wah ini segala tentang Muhammad Salah nih luar biasa lah, termasuk Islamnya gitu ya. Bahkan katanya sampai ada penelitian Muhammad Salah ini katanya menurunkan tingkat Islamophobia di UK katanya, kehadiran Muhammad Salah ini. Dan bahkan saya pernah baca juga di The Guardian atau di mana gitu, ada fans Liverpool yang masuk Islam gara-gara Muhammad Salah gitu. Nah, ini kan pesan moralnya adalah, oh kita ini harus mengubah persepsi keliru tentang Islam dengan prestasi, bukan dengan ujaran kebencian. Bikin orang lain simpati, bukan malah Anda sibuk memaki. Jadi intinya kita untuk mendakwahkan Islam itu simpel, cukup kita ini berprestasi, berkarakter luhur gitu ya, impactful, jadi paling ahli di bidangnya masing-masing ya. Kalau untuk Muhammad Salah sepak bola, nah ini yang saya bilang sebagai dakwah Islam model Muhammad Salah. Jadi dakwah Islam tuh kalau kata teman saya pernah ngomong ke saya, itu gampang, cukup menjadi the best version of yourself gitu katanya. Nah ini kan Muhammad Salah. Nah, kalau konteks kita sebagai, mungkin saya lebih bahas sebagai saintis gitu ya. Nah itu harus kayak gimana kalau misalnya kita mau jadi kayak Muhammad Salah. Nah itu biasanya narasi yang saya dengar gitu ya dari berbagai macam seminar yang saya hadiri. Pokoknya kita harus membuktikan katanya bahwa Muslim ini adalah sosok yang produktif, berprestasi, berdaya, impactful gitu ya, world class ya, high value dan segala macam ya. Nah itu bahkan ada yang mengutip hadis ya, yang tadi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, atau ini mungkin bukan hadis, cuman mungkin ungkapan umumnya aja, misalnya kan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya, itu ada beberapa yang bilang sebagai hadis, cuman rasanya mungkin enggak. Cuman terlepas dari itu, katanya kita ini harus menuntut ilmu setinggi-tingginya sampai ke pusat ilmu ya, itu kan di barat gitu misalnya. Nah itu hadis yang ini, hadis tolabul ilmi ini dijadikan justifikasi kita harus kuliah ke luar negeri hingga S3, postdoc, profesor gitu ya, jadi ahli di bidangnya masing-masing. Karena apa? Karena ada hadis lain, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini kan narasinya, terus konkretnya kayak gimana? Jadi kita harus membuktikan bahwa kalau misalnya kita sebagai saintis ya, sebagai profesional ya, kalau yang di bidang akademik jadi profesor atau H indeksnya tinggi gitu ya, maksudnya banyak papernya, banyak citasinya, kalau bisa meraih Nobel bahkan gitu ya, atau mungkin yang lebih bidang profesional jadi CEO dan segala macam. Nah intinya narasinya adalah kita harus menjadi Muslim yang impactful gitu ya, yang berdaya, yang paling ahli di bidangnya gitu. Nah ini tentunya narasi yang baik ya, dan gak ada yang salah. Maksudnya in itself nggak salah narasinya. Cuman saya mau sedikit mengkritisi, bukan mengkritis ya, lebih memikirkan ulang gitu ya. Apakah narasi seperti ini, narasi menjadi Muhammad Salah di bidangnya masing-masing gitu ya, nah itu cukup nggak untuk kita ini misalnya membangkitkan umat Islam gitu. Kita kan sekarang sama-sama tahu lah, umat Islam bukan dalam kondisi yang terbaik dan bukan jadi leading gitu ya di peradaban, di kontestasi dunia internasional ya, di bidang manapun lah gitu ya, termasuk sains dan teknologi. Nah ini saya mau mempertanyakan, nah pertama ya, ketika kita bilang bahwa kita ini harus berdakwah dengan prestasi gitu ya, untuk mengangkat derajat umat Islam, yes of course benar ya, kita nggak ada yang menolak. Cuman kita harus tanya dulu nih, ketika kita berbicara tentang permasalahan di dunia Islam yang menyebabkan kondisi saat ini, nah itu akar masalahnya tuh seperti apa? Apakah itu kepemimpinan gitu ya, atau dia itu akar masalahnya ekonomi, politik, militer dan sebagainya, atau yang lain? Karena tergantung analisis kita terhadap masalah umat Islam itu akarnya apa,
Nah, tindakan kita, strategi kita juga akan berbeda. Kalau misalnya ada yang bilang akar permasalahannya itu adalah kepemimpinan gitu ya. Oh, maka kita solusinya harus menghadirkan tokoh-tokoh seperti ya Muhammad Salah tadi, apa namanya, tokoh-tokoh yang leading di bidangnya, dan dengan sendirinya derajat Islam akan terangkat. Cuman apakah benar gitu hanya masalah kepemimpinan, dan kita bisa pertanyakan lagi apakah emang root cause-nya itu masalah kepemimpinan gitu, masalah role model. Atau misalnya ada yang bilang, oh masalahnya kita ini mundur karena kita kurang penguasaan sains dan teknologi. Nah, solusinya kan, oh kita sekolahkan kader-kader terbaik ke luar negeri gitu ya, lewat beasiswa dan segala macam. Ya, ada yang pulang, ada yang stay. Walaupun mungkin kita bisa mempertanyakan juga bagaimana terkait kontribusinya. Nah, tapi kita bisa pertanyakan juga, apakah benar masalah utamanya itu sains dan teknologi. Nah, ini kita harus pertanyakan yang kayak gini. Nah, ini mau coba saya sedikit kasih share point of view lah dari saya, mudah-mudahan bisa membantu gitu ya. Nah, kemudian ketika kita bilang dakwah Islam tadi ya, apakah cukup tadi ya hanya menjadi Muhammad Salah dalam tanda kutip ya di bidang masing-masing ya, bukan berarti Muhammad Salahnya salah, cuman maksudnya apakah itu cukup gitu. Kalau kita bicara dalam scale peradaban ya, kita bicara dalam scale umat Islam secara umum, bukan cuman individu-individu. Kalau individu jelas kita harus jadi muslim yang berprestasi ya. Nah, kemudian kita dalam konteksnya mungkin yang sebagai saintis profesional ya, yang lagi S3 atau udah lulus S3 gitu ya terutama. Nah, itu kan para saintis, peneliti, researcher. Nah, ini kontribusinya kira-kira apa nih yang cocok? Karena kan ada banyak tentunya ruang yang harus kita isi, tapi ya buat kita ruang yang mana gitu ya. Nah, itu kan harus kita itu juga kita cari tahu. Nah, ini mungkin beberapa renungan yang ingin coba saya kasih glimpse jawaban atau mungkin insight yang saya pikirkan hingga saat ini gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut saya ingin sedikit entertain Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dengan pertanyaan yang mungkin sudah sering kali ditanyakan oleh kita semua ya, dari dulu sampai sekarang. Mengapa umat Islam ini mundur, atau bukan mundur mungkin ya berjalan di belakang, mengekor gitu ya, nggak leading gitu ya. Terutama kita yang udah merasakan sendiri hidup di barat ya. Nah, itu kan kita ngelihat kok beda gitu ya segala halnya dari di Indonesia misalnya ya, atau di negara muslim secara umum gitu ya, dari mulai kualitas hidup, penguasaan sains dan teknologi ya, masyarakatnya dan sebagainya. Nah, ini kan kita mempertanyakan kenapa umat Islam mundur. Dan yakinlah pertanyaan itu bukan pertanyaan yang pertama kali ditanyakan di era sekarang. Zaman dulu pun udah ditanyakan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu, ada buku yang cukup terkenal dulu ya. Itu judulnya Limaza Ta'akhoral Muslimuna wa Limaza Taqaddama Ghairuhum. Itu terjemahan bebasnya. Limaza, kenapa kaum muslim itu ta'akhorol ya, di akhir ya, mundur di belakang gitu ya. Dan kenapa umat selain Islam kan goir Islam gitu ya. Nah, itu taqaddam di depan gitu ya kan. Nah, itu diterjemahkan tahun 1954 oleh penerbit Bulan Bintang ya, menjadi mengapa kaum muslimin mundur. Nah, di buku ini menariknya di kata pengantarnya. Jadi si pengarang bukunya ini Amir Syakib Arsalan, dia itu bawahan Syekh Muhammad Rashid Ridho ya, yang nulis tafsir Al-Manar ya. Nah, itu di kata pengantarnya disebutkan bahwa Amir Syakib Arsalan ini mendapat surat dari Syekh Muhammad Basyuni Imron. Nah, dia itu imam bagi kerajaan di Sambas, Borneo. Jadi dia orang Indonesia gitu. Walaupun mungkin belum ada Indonesia ya, masih tahun 1940-an. Nah, itu beliau mengirim surat kepada Amir Syakib Arsalan. Ini kita baca mungkin sama-sama isi suratnya. Nah, jadi Syekh Muhammad Basyuni Imron ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama katanya, apa yang menjadi sebab kaum muslimin dalam keadaan lemah dan mundur, terutama kaum muslimin di Indonesia dan Malaysia, baik tentang urusan keduniaannya maupun urusan keagamaannya. Dan kita kaum muslimin menjadi golongan yang hina dina, tidak mempunyai daya dan kekuatan, padahal Allah menyatakan dengan firman-Nya dalam kitabnya yang mulia, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina. Jadi kan sesungguhnya izah atau kemuliaan itu adalah milik Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, ini kita bertanya nih, di mana kemuliaan orang-orang yang
telah beriman sekarang ini. Adakah benar bagi seorang yang mengaku beriman bahwa ia menjadi seorang yang mulia raya walaupun keadaannya hina dina? Tidak ada daripadanya sedikit pun daripada sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan. Nah, ini kan kita harus pikirkan bahwa surat ini ditulis tahun 1940-an, mungkin sebelumnya. Nah, itu kan zaman penjajahan ya. Nah, itu kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, kedua, apa yang menjadi sebab timbulnya kemajuan bagi bangsa-bangsa Eropa, Amerika, Jepang dengan suatu kemajuan yang mengagumkan? Adakah mungkin katanya bagi kaum muslimin memperoleh kemajuan sebagai yang telah dicapai oleh mereka itu jika sekiranya kaum muslimin telah mengikuti sebab-sebab yang telah dikerjakan mereka yang tidak melanggar batas-batas agamanya. Jadi kan umat Islam nih mundur nih, dijajah gitu ya. Tapi orang non-muslim maju gitu ya. Nah, kita bisa juga nggak kayak gitu. Dengan cara tentunya tidak meninggalkan ajaran agama kita. Karena kan mereka maju, ya mereka non-muslim tentu tidak mengikuti ajaran Islam lah gitu ya. Tidak mengikuti nilai-nilai Islam. Ya kita bisa nggak gitu. Nah ini kan kegelisahan yang bisa dibilang dari dulu sampai sekarang ya relatif apa namanya ada gitu di kalangan umat Islam yang masih ada kepedulian dengan apa namanya kondisi umat Islam saat ini dan mungkin sampai sekarang pun saya pikir apa relevan lah untuk dibahas. Jadi untuk sekedar tahu aja bahwa kegelisahan ini udah ada sejak dulu sebenarnya udah dari tahun 1940-an dan mungkin sebelumnya lagi gitu ya. Nah, dan kebetulan ada orang Indonesia yang nanya ke apa Amir Syakib Arsalan ini ya. Nah itu. Nah, ada berbagai analisis ya, kenapa umat Islam itu mundur. Ya tadi misalnya ada apakah analisisnya itu terkait permasalahan sains dan teknologi, maka kesimpulannya kita sekolahkan kader-kader terbaik ke luar negeri. Apakah itu masalah politik? Oh, jadi kan nanti sibuk pilpres gitu misalnya ya. Ya bukan pilpres lah ya, apa politik secara umum. Ada misalnya kekuatan militer gitu ya. Nah, kita harus tingkatkan militernya gitu ya. Beli alutsista. Wah, ini jadi debat debat apa? Pilpres gitu ya. Nah, itu kan ada berbagai analisis gitu ya. Kenapa umat Islam ini mundur dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Nah, tapi dari sekian banyak analisis tersebut, saya mau coba share satu perspektif aja yang saya kebetulan lebih ketahui secara detail ya. Ini analisis yang disampaikan oleh Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas. Beliau ini kelahiran Bogor, jadi apa orang Sunda ya, kelahiran Indonesia, walaupun warga negaranya warga negaranya Malaysia ya. Dan beliau ini cendekiawan Muslim yang diakui lah kepakarannya di dunia Islam dan dikaji juga banyak di Indonesia di Gontor, di INSIS ya termasuk tadi Mbak Yosi nanya dipimpin kan kegiatannya apa. Nah ini salah satunya mengkaji pemikiran beliau. Nah dan kalau Bapak Ibu sekalian tahu ya apa namanya mungkin sering baca laporan The Muslim 500 itu kan eh, apa namanya laporan tentang tokoh-tokoh Muslim ya tokoh berbagai hal ulama, politisi, saintis, gitu ya, pebisnis dan sebagainya yang berpengaruh di dunia Islam. Nah, kebetulan beliau ini di laporan yang versi terbaru ya itu jadi Man of the Year. Nah, jadi beliau dapat status Man of the Year di laporan yang paling baru gitu. Cuman dari sekian banyak prestasi beliau, saya mau sedikit share apa menurut murid beliau ya itu ada 3 sumbangsih penting Prof. Alatas analisis yang disampaikan oleh Prof. Alatas untuk umat Islam gitu. Jadi ada 3 sumbangsih penting gitu dari Prof. Alatas untuk umat Islam. Nah, pertama terkait apa analisis akar masalah utama di umat Islam, beliau beranggapan bahwa apa namanya? Akar masalah utama yang dihadapi umat Islam itu bukan masalah politik, ekonomi, apa sains dan teknologi, militer dan sebagainya. Walaupun itu juga penting dan tentu kita punya masalah di hal-hal tersebut. Tapi beliau bilang bahwa masalah utamanya adalah masalah keilmuan. Dan ketika saya bilang masalah keilmuan di sini, itu jangan dianggap oh kita ini kurang penguasaan sains dan teknologi, kurang jumlah publikasi dan sebagainya, bukan ke arah sana. Tapi beliau sangat spesifik permasalahan kita adalah masalah keilmuan terutama yang dipropagasikan, yang dipromosikan, yang hadir di kelas-kelas kita dari ilmu pengetahuan yang diajarkan dan disemaikan oleh peradaban Barat yang mengandung nilai-nilai tadi, nilai-nilai, falsafah, ideologi yang barangkali nggak semuanya bersesuaian dengan dengan pandangan Islam, walaupun tentu nggak semuanya juga bertentangan gitu ya. Ini harus saya klarifikasi gitu. Jangan
Sampai ketika kita bilang bahwa di ilmu pengetahuan dari barat itu ada hal yang bermasalah, ya bukan berarti kita tolak semua juga gitu. Dan sebagaimana bukan berarti juga kita terima semua gitu. Nah, itu ada masalah keilmuan dan ini terkait poin kedua beliau bahwa tadi saya sudah sebutkan juga di rekap part pertama bahwa ilmu pengetahuan itu tidaklah netral dan dia bisa diwarnai pandangan alam, ideologi, pemikiran ya, nilai-nilai falsafah dari peradaban yang mengusungnya. Dalam hal ini peradaban barat. Nah, ini kan sudah saya pernah bahas ya di part 1, udah saya sederhanakan contohnya. Misalnya kan kalau kita diajarin di SMA, di SD ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, itu saya coba tanya ke teman saya yang di bawah ini, yang bukan merupakan kebutuhan dasar manusia adalah A. Sandang, B. Pangan, C. Papan, D. Ibadah. Nah, itu mau jawabnya gimana kira-kira? Nah, itu kan tergantung konsep kita memandang manusia itu apakah hanya kebutuhan materialnya aja atau ada juga kebutuhan spiritualnya. Nah, ini kan itu maksud apa namanya salah satu contoh dari ilmu tidak netral tuh lebih ke arah sana gitu ya. Nah, oleh karena ilmu pengetahuan ini tidak netral dan disusupi elemen-elemen, pandangan-pandangan, nilai-nilai, falsafah-falsafah yang nggak semuanya bersesuaian dengan pandangan Islam. Nah, maka solusinya umat Islam perlu melakukan apa yang dinamakan oleh Prof. Alatas sebagai Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Nah, ini juga sebenarnya kajian yang panjang lebar gitu ya, nggak bisa cuma 1 jam. Saya mungkin nggak bakal singgung terlalu banyak. Cuman banyak, kalau saya bilang ya, banyak yang salah paham terhadap Islamisasi ya. Banyak yang bilang misalnya, oh itu tuh anti barat, nggak kayak gitu juga. Ada juga yang bilang, oh ini kayak nyocok-nyocokin ayat Quran ke penemuan sains gitu, nggak kayak gitu juga. Cuman intinya adalah bagaimana kita, ini kalau saya sederhanakan, bagaimana kita merumuskan ilmu pengetahuan kontemporer ya termasuk sains dan teknologi tentunya ya, dalam kerangka, dalam landasan, dalam falsafah ya pandangan Islam gitu ya. Ketika misalnya dalam Islam disebutkan di Quran gitu bahwa misalnya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta bayyana lahum annahul haq gitu ya. Bahwa kami akan sebarkan ayat-ayat ya di seluruh penjuru alam semesta dan juga di diri kita sendiri sampai benar bahwa Al-Quran itu adalah hak kebenaran. Berarti ayat alam itu kan dalam perspektif Islam itu dikaji sebagai ayat kauniyah gitu, ayat yang merujuk kepada ya yang menciptakannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berarti konsekuensinya ketika kita mempelajari sains yaitu harus sampai pada kesimpulan bahwa menambah ketakwaan kita, menambah ketakutan kita, menambah keimanan kita kepada yang menciptakan kita gitu. Itu landasan filosofisnya. Nah, teknisnya kayak gimana, itu gimana menerjemahkannya itu harus dipikirkan lagi gitu ya. Cuman itu ide Islamisasi gitu ya. Biar nggak salah paham gitu. Karena ini ide yang mungkin nggak intuitif atau perlu pengkajian serius dan ya rawan salah paham kalau misalnya mempelajarinya setengah-setengah gitu ya. Nah, ini analisis beliau. Jadi kalau kita misalnya mengamati gerakan yang dilakukan beliau ya dan murid-muridnya dan karya-karyanya itu lebih banyak ke masalah keilmuan gitu ya. Bukan mungkin beliau ini nggak terlalu dikenal misalnya mendirikan partai Islam atau mendirikan kongsi ekonomi Islam dan sebagainya. Tapi beliau lebih fokus ke masalah ilmuwan karena menurut beliau masalah utama yang dihadapi adalah masalah keilmuan. Bukan berarti tapi masalah yang lain-lain nggak penting juga. Nah, ini mungkin yang harus saya highlight di sini ya dengan tentang pemikiran beliau. Dan pemikiran beliau ini kalau coba kita refleksikan di situasi saat ini, di mana banyak sekali tokoh yang beliau ini saintis ya, atau setidaknya mencitrakan diri sebagai saintis, ya punya gelar doktor gitu ya, banyak publikasinya. Ini orang-orang kayak Neil deGrasse Tyson, almarhum Stephen Hawking ya, Yuval Noah Harari ya yang ngarang buku Sapiens, atau Richard Dawkins ya. Ini kan orang-orang yang pintar gitu ya, of course pintar ya. Dan beliau ini bukan cuma mencitrakan diri misalnya orang berprestasi terus saya ngaku ateis gitu ya. Bukan kayak gitu, tapi ada juga usaha-usaha intelektualnya orang-orang kayak gini ini ngarang banyak buku gitu yang mempengaruhi pola pikir kita. Ya, apalagi misalnya orang kayak Richard Dawkins atau Harari gitu ya, itu banyak ngarang buku yang mempengaruhi pola pikir
orang secara umum gitu ya. Ini misalnya kan ada yang ngomong, ini Stephen Hawking bilang the laws of physics can explain the universe without the need for a creature. Nah, ini kan tentu bertentangan dengan konsep alam sebagai ayat kauniyah gitu misalnya. Dan orang-orang kayak gini ya mikir gitu, mereka nulis, mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan apa publik gitu ya. Jadi bukan hanya karakter semata, bukan hanya apa namanya, bisa dibilang ya prestasi semata, tapi juga ada usaha-usaha intelektual yang sistematis gitu ya. Nah, karena apa permasalahan yang kita hadapi itu dimensinya bukan hanya dimensi keteladanan, tapi juga dimensi intelektual, ya kita nggak bisa menjawabnya dengan hanya misalnya menghadirkan yang tadi apa namanya muslim-muslim berprestasi di bidangnya gitu ya, tapi nggak punya apa kontribusi intelektual dalam hal yang kayak gini gitu ya. Walaupun tentu itu bagus, cuman kita harus sadar juga bahwa ketika kita berbicara tentang ya Islam dan sains misalnya, itu dimensi intelektualnya kuat gitu. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan ya prestasi gitu ya, inspiratif dan sebagainya. Walaupun itu juga penting ya dan itu cukup appealing ya bagi orang awam, tapi ya apa saya harus menyadarkan harus kasih pemahaman nggak cukup yang kayak gitu gitu ya. Bukan salah tapi nggak cukup gitu. Nah, itu terkait misalnya narasi intelektual ya. Dan kita harus paham juga bahwa mungkin banyak terutama karena saya alumni ITB ya, saya tahu betapa pragmatisnya orang sains dan teknologi. Biasanya kalau diajak kajian yang lebih filosofis ya, yang jelimet ya, itu nggak terlalu suka karena mikirnya apa sih hubungannya, udah yang penting kita berkontribusi, bikin amal soleh gitu ya. Apa namanya, berdampak bagi masyarakat, jadi impactful gitu ya. Udah gitu aja lah, nggak usah mikir yang ribet-ribet, yang jelimet-jelimet, yang ngawang-ngawang gitu ya. Tapi kita harus paham bahwa orang-orang kayak Francis Bacon ya, Charles Darwin, Karl Marx, Albert Einstein, dan tentunya banyak lagi pemikir lainnya di peradaban Barat, itu idenya dikaji sampai sekarang. Misalnya Francis Bacon kan sering diatributkan sebagai penemu metode ilmiah. Nah, ini Charles Darwin lebih luar biasa lagi. Kita mungkin bagi orang biologi ya atau orang sains, taunya Charles Darwin itu tokoh biologi kan. Tapi kita nggak tahu aja bahwa misalnya apa pemikiran Darwin itu dikaji di bidang sosiologi, makanya ada social Darwinism ya. Dikaji di bidang psikologi, makanya ada evolutionary psychology. Bahkan di bidang matematika pun ada gitu ya. Ini bagaimana pemikiran seseorang itu bisa sangat berdampak bagi berbagai bidang gitu, gak cuma di bidangnya doang. Itu jadi paradigma keilmuan yang diakui di berbagai bidang. Itu kan luar biasa gitu. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita sebagai umat Islam, ya tentunya berdasarkan pandangan Islam, apa namanya, menghadirkan hal-hal yang sama gitu, menghadirkan paradigma-paradigma yang Islami. Nah, itu kan menjadi tantangan gitu ya. Dan itu tentunya nggak bisa dijawab dengan sekedar ya jadi apa, sekedar apa dakwah karakter lah gitu ya. Nah, itu kan apa namanya, hal yang rumit gitu dan ngawang-ngawang jelas gitu. Walaupun kalau misalnya kata filsuf Inggris ya, John Stuart Mill, nah ini ada quotes yang menarik. Theoretical philosophy kata beliau itu, which to superficial people appears so remote from the business of life and the outward interest of man, is in reality the thing on earth that most influences them and in the long run outweighs every other influence. Jadi kata John Stuart Mill ini theoretical philosophy, maksudnya pembahasan yang ngawang-ngawang itu, yang nggak jelas itu. Walaupun mungkin bagi orang pada umumnya itu kelihatan nggak penting gitu ya. Termasuk banyak juga saya berinteraksi dengan teman-teman di bidang sains dan teknologi, muslim, taat gitu ya. Bahkan mungkin hafiz Quran atau misalnya tilawahnya luar biasa gitu ya. Itu sering menganggap permasalahan intelektual ya apa bukan bidang saya lah gitu, bukan apa namanya, nggak terlalu apa jadi prioritas utama lah. Karena ya tadi apa tidak ada kaitannya dengan business of life and outward interest. Tapi sebenarnya in reality itu mempengaruhi sekali bagaimana kita berpikir, dan pada gilirannya bagaimana kita berpikir itu mempengaruhi juga bagaimana kita bertindak. Nah, itu makanya masalah intelektual ini penting karena dia sebenarnya walaupun dia itu hal yang subtle ya, yang ngawang-ngawang, tapi banyak bentuk konkretnya yang kita nggak sadari gitu. Nah, itu kekuatan sebuah ide dan kita mungkin di bidang apa di sini masih agak kurang lah. Nah, ini juga makanya saya dapat pesan dari Bu Linda ketika diundang untuk kajian Rumah Isa untuk lebih banyak menekankan bahwa aspek pemikiran ini perlu penting untuk dikaji bagi kita mungkin ya yang lagi S3, udah selesai S3 jadi profesional di bidangnya, atau mungkin di sini banyak juga ibu-ibu yang punya anak apalagi tinggal dan sekolah dan
bergaul di lingkungan di sini ya, di barat gitu ya, dengan segala dinamika pemikirannya. Ini harus kita sadari sama-sama gitu ya. Saya nggak bilang saya ini udah yang paling ahli tentunya, tapi minimal harus sadar dulu gitu. Nah, jadi saya mau berbagi kesadaran dulu aja di sini minimal ya. Nah, itu kekuatan sebuah ide. Dan kalau kita berkaca pada peradaban Islam ya, sebenarnya pun situasi seperti ini udah pernah terjadi. Kalau kita apa namanya? Menelaah ya biografi Imam Al-Ghazali. Ini kalau yang misalnya belum tahu dengan sosok Imam Al-Ghazali, saya sarankan itu aja beli misalnya buku. Itu kan buku Ihya Ulumuddin tuh udah banyak diterjemahin ya, beberapa ya. Terutama yang bagus tuh oleh Fons Vitae. Nah, itu kan ada 40 jilid, beberapa udah diterjemahin. Coba beli misalnya jilid 1 atau jilid 2 aja. Nah, itu biasanya sebelum kitabnya gitu ya, sebelum terjemahan kitabnya, itu ada dulu nih apa kayak biografinya Imam Al-Ghazali. Nah, itu dipelajari dulu tuh biografinya Imam Al-Ghazali kalau bisa ya. Beli nanti di Amazon atau di Bol gitu ya. Nah, itu kan Imam Al-Ghazali ini beliau itu walaupun mungkin masa hidupnya singkat ya, kalau nggak salah cuman tahun 1059 sampai 1011 kalau nggak salah. Bukan 1058. Dia cuman apa? Muda ya umurnya ya. Cuman berapa berarti? 42 tambah 11 53 tahun ya. Tapi beliau ini salah satu ulama terbaik bisa dikatakan yang pernah hidup di zaman peradaban Islam, bahkan dikasih gelar Hujatul Islam ya, the proof of Islam ya, atau argument of Islam. Nah, itu beliau, tapi kalau kita lihat sejarahnya, beliau itu kan sempat bisa dibilang dari segi karir itu mendapat puncaknya ketika di Baghdad ya, ketika di Madrasah Nizamiyah. Jadi khalifah pada saat itu Nizamul Mulk ya, itu bikin kayak ya apa namanya kayak madrasah ya, institusi riset lah kalau mungkin sekarangnya ya. Sekarang itu banyak ulama yang hebat di sana. Nah, Imam Al-Ghazali itu jadi yang paling hebat, the best of the best lah gitu istilahnya. Tapi beliau ketika dalam puncak karirnya itu sempat mengalami krisis spiritual. Beliau itu sangat khawatir bahwa jangan-jangan saya ini menyampaikan ilmu agama dipuji banyak orang, itu apa namanya niatnya bukan murni karena Allah, karena pengen haus pengakuan orang lain. Nah, itu beliau sangat khawatir mengalami krisis spiritual yang sangat mendalam, sampai-sampai itu dalam sebuah riwayat beliau diminta untuk ceramah, untuk ngajar, nggak bisa ngomong gitu, saking saking kuatnya krisis spiritual yang dialami. Beliau bilang, oh ini nggak bisa kayak gini gitu. Beliau meninggalkan posisinya di Madrasah Nizamiyah, hijrah gitu ya, uzlah ke Damaskus kalau nggak salah ya. Jadi beliau pindah ke tempat yang dimana beliau itu nggak terlalu diketahui orang gitu ya. Dan di sana beliau banyak merenung, banyak melakukan kontemplasi gitu ya. Dan bahkan kalau kita baca sejarahnya, kitab Ihya Ulumuddin ya, kitab apa namanya magnum opusnya beliau itu yang 40 jilid, itu lahirnya pada saat beliau melakukan uzlah gitu ya, pada saat beliau itu mengasingkan diri dan apa namanya dalam perantauan lah gitu istilahnya. Itu dihasilkannya di saat itu. Dan kalau kita ingat apa namanya Imam Al-Ghazali ini kan hidup di tahun 1058 hingga 1111 ya. Nah, di tahun-tahun tersebut sebenarnya kan ada peristiwa besar yang dialami oleh umat Islam ya, yaitu perang salib. Yerusalem itu ya. Itu kan ditaklukkan oleh pasukan salib tahun 1099 kalau nggak salah, atau 1095. Ya sekitar segitulah. Nah, Imam Al-Ghazali itu kan hidup di zaman itu dan pasti mendengar lah, nggak mungkin nggak mendengar gitu ya. Ini kan kalau sekarang udah jadi berita viral abad ini gitu ya. Beliau, tapi kalau misalnya kita baca analisis beberapa sejarawan ya, kayak Majid Irsyad Al-Kilani misalnya, dan ya beberapa sejarawan lain, itu jarang beliau mungkin nggak ada bahkan misalnya di kitab-kitab beliau itu secara eksplisit kita harus jihad melawan pasukan salib dan sebagainya gitu ya, kita harus memperkuat militer gitu ya. Itu kalau kata analisis beberapa sejarawan nggak ada. Makanya beberapa ada yang mempertanyakan beliau ini mana kontribusinya gitu ya di saat umat Islam ini menghadapi krisis yang luar biasa, perang salib gitu ya, Yerusalem diambil, dicaplok. Tapi kok Imam Al-Ghazali nggak melakukan apa-apa sebagai tokoh yang tentunya sangat sangat dihormati oleh banyak umat Islam gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita baca analisis sejarawan, itu sebenarnya bukan berarti Imam Al-Ghazali itu tidak peduli dengan masalah apparent, masalah konkret yang dihadapi umat Islam saat ini. Tapi beliau sampai ke analisis bahwa
untuk memperbaiki kondisi umat Islam saat itu ya, itu nggak bisa dengan narasi gampangnya kan, oh kita perkuat militer, kita jihad melawan pasukan salib gitu. Gampangnya kan kayak gitu. Tapi nggak bisa ternyata umat Islam ini kalau dalam pandangan Imam Al-Ghazali ya, kalau menurut analisis sejarawan, itu mengalami permasalahan internal yang lebih parah gitu. Masalah harus diperbaiki dulu nih, kayak pendidikannya, spiritualnya, intelektualnya itu harus diperbaiki dulu sebelum kita bisa merebut merebut kembali Yerusalem lewat jalur militer misalnya atau jalur diplomasi. Dan beliau makanya di akhir-akhir hidupnya kan lebih banyak mengajar, terus juga beribadah. Tapi itu sebenarnya bukan tindakan pasifis ya kalau zaman sekarang gitu. Tapi itu tindakan menyiapkan generasi selanjutnya. Dan terbukti Imam Al-Ghazali itu kan meninggal 1111 ya. Nah kalau nggak salah Yerusalem itu direbut kembali oleh pasukannya Salahuddin ya. Itu tahun 1187 kalau nggak salah ya. Berarti kan cuma 76 tahun dari Imam Al-Ghazali wafat ya. Dan kalau menurut analisis sejarawan kayak Majid Irsan Al-Kilani misalnya, itu generasi Salahuddin itu bukan generasi yang tiba-tiba muncul dari tiba-tiba turun dari langit gitu. Tapi itu generasi yang embrio semangat keislamannya itu udah dari zaman Imam Al-Ghazali. Jadi beliau itu ahead of time lah, visioner. Nah, ini kita melihat bahwa seringkali masalah yang kita hadapi itu akar masalahnya tuh bukan sebagaimana yang kita yang tampak di mata gitu. Kadang-kadang agak subtle. Nah, itu kita bisa belajar juga dari Imam Al-Ghazali untuk menyikapi situasi kita di era modern ini gitu ya. Bisa jadi ketika kita banyak tertinggal di bidang sains dan teknologi, ekonomi, militer, politik dan sebagainya, akar permasalahannya bisa jadi bukan itu gitu. Bisa jadi masalah keilmuan tadi sebagaimana yang disebut oleh Prof. Alatas. Nah, ini jadi renungan kita bersama lah ya. Nah, terus pertanyaannya kan sekarang ngapain gitu ya. Nah, sekarang pun sebenarnya udah banyak, bukan sebenarnya nggak banyak ya, sedikit. Cuman udah ada beberapa orang, beberapa individu, institusi yang mencoba membangkitkan lagi tradisi keilmuan Islam dalam konteks era modern sekarang. Misalnya ada yang mengkaji nih falsafah sainsnya Ibnu Haisam ya, tokoh saintis muslim terkenal. Ada yang mengkaji tentang Islamic Science ya. Nah, ini bukunya Prof. Alatas gitu ya. Itu banyak termasuk di Pimpin ya, termasuk di Insis, di Gontor dan sebagainya. Teman-teman saya semua gitu. Nah, ini sebenarnya udah ada juga di Indonesia, di Malaysia terutama ya, yang mengkaji hal tersebut. Cuman ya tentu masih kurang lah gitu, masih banyak yang pos-pos yang harus diisi. Nah, inilah yang kita harus mudah-mudahan bisa isi gitu ya, sejauh tentunya kemampuan kita. Dan ini mudah-mudahan bukan bagian dari kesombongan, cuman karena saya udah bicara panjang lebar tentang analisis umat Islam, terus kondisinya, bagaimana kita harus kita harus memperbaikinya. Saya juga to some extent punya kewajiban untuk membuktikan saya tuh udah ngapain aja, karena biar nggak dicap oh ini mau ngomong doang gitu. Jadi mudah-mudahan ini bukan bagian dari kesombongan, tapi saya sendiri pun dengan tentunya berbagai keterbatasan ya, saya nggak bilang saya udah ideal, masih jauh lah dari ideal, tapi saya pun misalnya saya bikin artikel ilmiah, ini saya publish misalnya di jurnal di Gontor tuh ya, saya coba mengisi kajian tentang misalnya kemarin saya sedikit meneliti tentang artificial intelligence ya, bagaimana kayak asumsi filosofis yang ada dalam disiplin ilmu artificial intelligence itu saya kaji sudah saya terbitkan lagi dalam proses review ya di salah satu jurnal pemikiran Islam. Saya kasih juga saya bikin materinya. Ini misalnya ada website dalam bahasa Inggris ya, dia nerima submission dari luar, saya coba submit juga, kebanyakan review buku, bikin juga tulisan lepas. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa orang yang kayak saya pun gitu ya, yang dengan penuh keterbatasan tentunya, entah itu tanggung jawab kerjaan, keluarga dan sebagainya, itu masih bisa nulis yang kayak gini-gini gitu ya, yang mungkin masih sederhana lah. Karena kan masih banyak belajarnya, dan sampai sekarang pun masih banyak belajar. Jadi kalau saya aja bisa melakukan, mungkin teman-teman yang lain di bidangnya masing-masing, saya pikir dengan kesungguhan dan juga harus ada strateginya ya, dan niat yang ikhlas, itu mudah-mudahan bisa juga untuk melakukan kontribusi di bidangnya masing-masing gitu. Karena kan yang orang kayak saya kan nggak bisa semua bidang digarap sama saya ya. Misalnya apa yang saya tahu tentang industri halal gitu ya, saya nggak tahu gitu, mungkin Bayo sih yang lebih tahu gitu. Terus misalnya tentang artificial intelligence, bahkan pun saya bukan bidangnya di sana, ya terbatas tentunya pengetahuannya ya. Apalagi bidang-bidang yang lain yang mungkin saya nggak tahu itu bidangnya apa aja, saya nggak tahu gitu. Nah, itu
mudah-mudahan teman-teman di sini, Bapak Ibu mungkin yang punya anak ya, atau yang lagi S3 atau sudah selesai S3, bisa juga berkontribusi di sini. Dan ini bukan masalah yang gampang gitu ya. Ini kalau saya bilang seminimal-minimalnya ketika kita mau berkontribusi di bidang ini, itu ada banyak prerequisite-nya ya. Ini saya cuma berbicara masalah keilmuan dulu aja ya. Belum masalah networking, masalah fisik dan sebagainya. Itu pertama di bidang profesional. Yang ini saya nggak mau banyak bicara karena di sini semuanya udah tahu lah, saya pikir udah banyak guide-nya ya. Tapi kita harus juga memahami ilmu-ilmu keislaman gitu ya, kayak ilmu kalam, lutfi Islam, bahasa Arab bahkan ya. Saya juga lagi belajar sekarang usul fikih, tafsir Quran, sejarah peradaban Islam, itu harus dipelajari semuanya. Walaupun tentu ada prioritasnya ya, nggak bukan berarti semuanya harus jadi paling ahli juga. Cuman kan kita harus tahu minimal gitu ya. Dan bukan hanya ilmu keislaman, tapi saya bilang pemikiran kontemporer pun kita harus kuasai gitu. Bukan untuk mengamini pemikirannya. Jadi kita bukan belajar Karl Marx, Martin Heidegger gitu, Immanuel Kant dan sebagainya, bukan buat mengamininya. Tapi kalau kita mau melakukan kritik dan kita mau memahami kondisi saat ini, ya kan harus belajar dulu gitu ya. Nggak bisa kita mengkritik suatu hal kalau kita nggak ngerti gitu ya. Nah itu kan konsekuensinya harus belajar ya, filsafat barat, filsafat sains dan sebagainya. Ini dipelajari juga nih, dipimpin ya. Yang ini dipelajari, yang ini dipelajari. Oh yang ini enggak, karena ya diserahkan ke masing-masing gitu ya. Nah ini saya mau sedikit kasih wawasan bahwa hal-hal yang kayak gini nggak mudah dan ya cukup menyita waktu gitu ya, dan penting, dan sayangnya tapi mungkin belum banyak yang sadar akan hal tersebut gitu ya. Ini masih tentatif gitu ya. Sebenarnya misalnya di sini ya, di filsafat sains itu pun sebenarnya masih ada percabangannya lagi, cuman ya terlalu panjang lah kalau saya bahas sekarang gitu. Ini untuk untuk awareness aja lah bahwa banyak yang harus dipelajari ketika kita mau berkontribusi di bidang ini. Dan mungkin kalau kasarnya mudah-mudahan targetnya barangkali bisa jadi S3 di bidang profesional ya, di bidang saintek. Nah, tapi kalau bisa mungkin S3 lagi gitu ya, kasarnya ya, di bidang pemikiran Islam gitu. Walaupun itu bukan jadi jaminan dan bukan jadi standar mutlak ya. Cuman kita perlu pemahaman yang tinggi lah di dua bidang tersebut gitu. Saya pun kalau misalnya ada peluang lagi untuk S3 di bidang pemikiran Islam mau gitu. Walaupun ya tentunya dengan berbagai keterbatasan, jadi harus banyak mikir lagi gitu kan ya. Nah itu misalnya. Terus saya bilang, terutama bagi yang lagi S3 ya, atau udah lulus S3, saya bilang PhD itu bukan cuma sekedar expert di bidang teknisnya masing-masing. Kayak mungkin saya S3-nya di bidang motor drive ya. Oke, saya expert di bidang motor drive. Tapi saya bilang PhD itu harus jadi intelektual juga, harus memikirkan masalah-masalah yang filosofis, yang paradigmatis, yang kayak tadi. Karena PhD itu kan Doctor of Philosophy ya. Nah ini masalah-masalah intelektual ini sebenarnya kalau kita bicara di atas kertas, yang paling pas untuk men-tackle-nya ya tentu yang udah pendidikannya tinggi, walaupun tentu bukan jadi jaminan dan bukan jadi standar absolut ya. Cuman kalau kita bicara di atas kertas ya tentunya yang udah berpendidikan tinggi, karena semakin tinggi bidangnya itu kan semakin abstrak, semakin banyak konten-konten filosofisnya gitu. Jadi ya tentu nggak bisa kita ngarepin dari yang misalnya S1 gitu ya, apalagi yang belum lulus S1, walaupun mungkin ada yang brilian ya. Cuman ya itu di atas kertas seperti itu gitu. Nah, cuman masalahnya mungkin salah satu quirk-nya ya, itu barangkali mungkin nggak ada prospek karirnya karena mempelajari bidang-bidang yang bidang-bidang yang ini nih. Ya barangkali kalau saya bilang ya untuk masalah karir ya nggak ada relevansinya. Cuman kan kita butuh itu sebagai seorang muslim ya yang ingin berkontribusi bagi umat Islam. Tapi memang tantangannya seperti itu, dan saya pikir wajar aja. Kita kan pengen berkontribusi di bidangnya, kita harap itu jadi amal unggulan kita harap itu menjadi itu dapat dalam tanda kutip membeli ya ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Kita tentunya ujung-ujungnya pengen mengharap surga ya di akhir kehidupan kita. Ya harganya pasti nggak murah gitu. Pasti harganya mahal gitu ya. Mungkin salah satunya ini. Dan saya pikir mungkin ini mungkin ya adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan misalnya kita yang tinggal di negara barat atau yang tinggal di Indonesia gitu ya, mungkin nggak mengalami penderitaan selayaknya teman-teman yang berada di Palestina sekarang, apalagi sekarang gitu ya. Yang di Palestina mungkin ya, saudara-saudara muslim kita itu mungkin nggak sempat untuk memikirkan ini, karena kan situasinya hidup mati terus gitu ya.
Tapi kita pun yang ada di sini ya bukan berarti nggak ada ujiannya. Ini salah satu ujiannya yang dihadapi mungkin bagi kita yang pengen kontribusi di bidang tersebut. Jadi ya itulah kalau saya lihat adilnya Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi saudara-saudara kita yang ada di Palestina di sana, ada ujiannya sendiri, kita juga ada ujiannya sendiri. Ada banyak sekali lahan kontribusi untuk digarap di situasi umat Islam saat ini. Ya tinggal kita mau pilih yang mana gitu ya. Nah, itu kan pertanyaannya, dan saya mau coba engage dalam satu hal ini di bidang intelektual ini karena saya memang lebih cocoknya di bidang sana, tapi ada juga bidang-bidang yang lain. Nah, terus mungkin bahkan kita ini harus mengorbankan untuk belajar hal-hal tersebut ya, to some extent mengorbankan ya, walaupun bukan ditinggal sama sekali ya, masalah karir, uang, mungkin waktu luang dengan keluarga dan sebagainya ya, karena mempelajari hal-hal yang kayak gini takes time ya. Kata Imam Syafi'i kan ilmu itu ada 6 syaratnya, salah satunya kan waktu yang lama gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu yang kita harus korbankan di sini. Ya, tapi itu satu hal. Cuman ini kan secara umum ya. Cuman ada juga sebenarnya strateginya, milestone-nya ya. Terus kita kalau dalam kondisi ini harus kayak gimana, life planning-nya, strateginya kayak gimana. Cuman itu nggak bakal saya bahas di sini. Bukan berarti saya nggak mau bahas, cuman saya mau bahas tapi di forum tertutup karena akan ada banyak hal pribadi, ada banyak hal personal yang mungkin sensitif juga yang bakal saya sampaikan. Saya nggak mau ini kalau bahasan yang kayak ini di streaming di YouTube semua orang bisa nonton, enggak lah, jangan kayak gitu. Tapi mudah-mudahan kajian ini bisa sedikit ngasih perspektif, dan kalau mau diskusi yang lebih strategis ya, yang lebih teknis, nah, itu nanti mudah-mudahan bisa lah kita diskusi tertutup ya sama Bapak Ibu di Rumah Isa gitu atau teman-teman di sini juga. Terima kasih, gitu aja mungkin. Oh ya, ini apa yang sudah saya sampaikan ini sedikit banyak udah saya tulis juga di blog. Jadi saya kemarin karena baru lulus S3, saya punya nazar pembelajaran dan pengalaman yang saya rasakan selama S3 harus saya tulis di blog. Nah, ini salah satu postnya. Dan ini ada 3 part sebenarnya, cuman yang paling relevan untuk kajian hari ini yang part 3. Jadi sekalian promosi lah blog. Silakan kalau ada yang mau baca. Itu aja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mengkritisi ya, menambahkan. Gitu aja. Saya kembali ke Mbak Yosi mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Kang Yuris. Terima kasih atas kajiannya. Sebenarnya saya tadi pengen nanya tuh yang dipancing-pancing di belakang, cuman katanya nggak boleh. Cuman gini deh Kang, boleh nggak nih saya sebelum ada yang mau nanya, silakan kalau yang mau nanya bisa raise hand, bisa juga tulis di chat. Cuman saya mau ini ya, privilege sebagai moderator, saya boleh bertanya duluan. Secara umum, strateginya gimana? Karena kalau saya lihat nih kayak misalnya Kang Juris tuh termasuk efisien nih, udah umur 26 udah postdoc. Itu tuh menurut saya secara waktu udah efisien, berarti ada strategi-strateginya. Mungkin nggak usah terlalu detail sih. Terus misalnya kalau buat perempuan kan berkeluarga juga, harus ada kewajiban di rumah tangga. Nah, kayak gitu-gitu mungkin ada tips yang bisa dibagikan, tapi secara umum aja, nggak usah detail-detail. Terima kasih. Ya, pertama kalau terkait umur muda sebenarnya agak beruntung ya. Itu bukan hal yang saya rencanakan dari awal karena kebetulan waktu SMA ya, saya di SMA 3 waktu ya di Bandung ada program akselerasi kan kebetulan keterima, walaupun sebenarnya nggak nyangka juga bisa keterima. Terus di ITB juga ada program fast track ya kan, yang S1 S2 5 tahun. Cuman sebenarnya waktu itu motivasi S2-nya cuman ya karena gratis gitu ya. Cuman setahun dan gratis. Ya why not gitu ya. Jadi in that regards ya, sebenarnya kalau yang untuk usia ya itu lebih kebetulan ya, walaupun sebenarnya ada negatifnya juga ketika misalnya terlalu cepat ya S1 S2 itu kan nggak punya jadi nggak punya banyak pengalaman yang di luar, misalnya sempat kerja dulu atau sempat internship dulu, sempat riset dulu, saya relatif nggak banyak. Makanya ketika langsung S3 ke sini awal-awal waduh ini pusing gitu ya. Cuman alhamdulillah bisa bertahan lah gitu ya. Jadi ya usia ada positifnya, ada negatifnya juga. Nah, cuman yang terkait muslimah ya itu walaupun saya bukan perempuan ya, cuman sangat bisa memahami. Cuman di satu sisi saya pikir kalau saya sebenarnya sampai sekarang ya
berada pada kesimpulan bahwa sebenarnya untuk melakukan hal ini tuh beberapa hal terkait karir tuh harus dikorbankan gitu ya. Cuman saya nggak bisa mengorbankan semuanya karena saya kepala keluarga, harus ngasih duit harus kasih nafkah buat keluarga. Cuman mungkin kalau bagi yang perempuan di satu sisi nggak bisa terlalu berkarir, tapi di sisi lain beban untuk finansialnya mungkin ya nggak tanggung jawab utamanya bukan di sisi perempuan. Jadi barangkali in that regards itu keuntungan juga. Cuman kan ya selalu ada plus minusnya ya. Saya di satu sisi bisa punya kesempatan berkarir, walaupun sebenarnya kalau saya pribadi itu sebenarnya nggak terlalu ngejar karir karena nggak terlalu relevan terus terang bidang yang saya tekuni sekarang dengan ya kontribusi intelektual secara umum. Cuman ya di sisi lain saya juga nggak bisa serta merta meninggalkan bidang yang saya tekuni karena ya dapur kan harus ngebul gitu ya istilahnya kalau bahasa kasarnya. Cuman kalau untuk perempuan barangkali mungkin in that regards nggak jadi masalah karena mungkin beban tanggung jawab nafkah lebih ada di suami gitu misalnya. Tapi ini tentunya situasional ya, tergantung masing-masing. Misalnya kok anaknya masih kecil itu kan belum bisa ditinggal juga, kayak istri saya sekarang masih lebih sibuk ke anaknya karena anak saya baru 6 bulan gitu ya. Nah, ini kan di setiap waktu hidup kita agak beda strateginya. Jadi mungkin agak situasional. Cuman itu mungkin yang umum yang bisa saya sampaikan gitu ya. Itu mungkin Mbak Yosi ya. Baik, terima kasih Kang Juris. Bapak Ibu, ini kayaknya ada yang hadir dari Indonesia juga ya, yang menyimak. Tadi saya di chat Japri ada dari komunitasnya Kang Juris juga. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Adakah? Ini karena bahasannya ini banget. Menarik sih Kang, menarik sih. Tadi saya juga agak terpantik Doctor of Philosophy. Jadi dia harus bukan Doctor of Human or Doctor of anything yang kelihatan gitu, tapi kan filosofi yang sifatnya tuh ini tadi subtle gitu ya. Di bawahnya gunung es istilah gitu. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau nanya-nanya nih, yang diskusi, yang mau menyampaikan pendapat lain juga boleh. Saya izin bertanya. Iya, silahkan. Ya. Mbak Linda ya? Iya. Iya, boleh Mbak Linda silahkan. Oke, makasih kesempatannya. Makasih Kang Yuris untuk pemaparannya luar biasa. Yang ingin saya tanyakan adalah ini kan saya perspektif sebagai ibu ya. Sebagai ibu dengan umur anak yang berbeda-beda. Kemudian kalau kita bicara tentang investasi keilmuan, mungkin semua ibu juga pasti menjadi concern untuk investasi keilmuan terhadap anaknya. Nah, ini sebetulnya maksudnya adalah bagaimana ya untuk coba untuk setelah kita coba menginvestasikan ilmu, kemudian kita juga berdiskusi dengan anak dan lain sebagainya, kemudian mengenalkan juga dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih untuk bisa itu terus terawat di diri anaknya. Kemudian juga sehingga menjadi sebuah concern tersendiri di anaknya. Itu mungkin itu yang kira-kira tipsnya seperti apa ya. Di awal kita sudah coba menginvestasikan ilmu, diskusi juga udah, kemudian forum diskusi di rumah juga sudah kita sudah kita kondisikan juga. Nah, bagaimana agar pertama adalah keterawatannya bahwa konsennya juga bisa konsen terhadap pemikiran-pemikiran Islam seperti itu. Jadi terutama juga apabila juga di satu sisi kita sudah ciptakan atmosfer itu di rumah, di satu sisi kan juga ada atmosfer-atmosfer lain di luar yang memang juga pengaruhnya juga luar biasa gitu. Terkadang juga untungnya anaknya kalau misalkan mau diskusi itu kita bisa menjadi jembatan atas gap yang terjadi. Nah, tapi kan maksudnya serangan-serangan dari luar juga cukup kental ya. Apalagi salah satu anak saya itu kan di usianya 17 tahun. Itu juga tantangan-tantangannya di luar juga bagaimana dia dan lain sebagainya itu kira-kira gimana ya Kang masukannya gitu Kang. Terima kasih.
Silakan langsung aja, Kang Yuris. Ya pertama sebenarnya yang bertanya lebih tahu daripada yang bertanya ya, karena anak saya baru 6 bulan. Jadi saya kalau ngasih nasihat tentang parenting juga agak absurd gitu ya, karena anaknya aja jalan aja belum bisa gitu ya, udah ngasih nasihat yang terkait menjaga keistiqomahan. Poin kedua yang mau saya bahas ya, mungkin to some extent ini juga hidayah ya gitu ya. Kalau misalnya berbicara kasus saya aja ya, mungkin itu saya baru tahu yang kayak gini baru umur berapa ya? 17, 18 tahun lah bisa dikatakan. Jadi saya dari SD sampai SMA ya nggak terlalu tahu. Walaupun tentu tetap sholat ya, tetap percaya lah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman untuk masalah pemikiran ini sebenarnya nggak terlalu banyak tahu sampai umur 17 tahun waktu kuliah kalau nggak salah ya. Waktu baru tingkat 2. Sebenarnya baru juga jadi agak susah juga. Nah, yang saya harapkan tentunya karena saya udah tahu gitu ya, kalau nanti saya punya anak, ya udah punya anak, ya mudah-mudahan anak saya nggak mulai dari nol karena saya udah tahu duluan nih gitu. Dan mudah-mudahan nanti kalau anak saya punya anak, ya lebih 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 starting pointnya lebih banyak lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sadarnya dari usia kecil. Cuman ya pertama ya masalah pemikiran ini juga kalau saya lihat ya bukan masalah yang sederhana karena yang pertama ini memang lebih 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 pas untuk didiskusikan sama orang dewasa gitu ya, karena kan orang dewasa tentu pemikirannya udah lebih dewasa juga. Cuman masalahnya defaultnya kalau saya lihat orang dewasa ya itu udah lebih banyak sibuk dengan hiruk pikuk duniawi ya, misalnya karir, keluarga dan sebagainya. Maka perlu ada benih-benihnya dari kecil ya, mungkin untuk awal-awalnya bisa dengan ya pendidikan Islam pada umumnya. Tapi kan masalahnya yang jadi masalah kalau saya lihat ya, termasuk di diri saya sendiri, adalah pendidikan agama tuh ya dari SD sampai SMA ya udah gitu-gitu aja gitu, gak berkembang materinya. Ternyata kita baru sadar ketika usia 20, 30, oh ini ada nih dimensi pemikiran yang sebelumnya kita nggak pernah nggak pernah tahu gitu sebelumnya. Nah, ini kan jadi masalah pendidikan umumnya ini naik terus dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Tapi pendidikan agamanya stagnan gitu. Nah, mudah-mudahan kita yang udah lebih aware dengan pemikiran Islam ini bisa juga mendesain bagaimana pendidikan agama itu ya itu juga linear naik terus. Kalau misalnya kecil kita pokoknya hafalin doa sholat, hafalin adab ke kamar mandi dan sebagainya, which is good of course. Anak kecil yang nggak bisa diajarin yang aneh-aneh juga. Tapi ketika udah dewasa ya harus tahu juga bahwa ada dimensi-dimensi yang lebih hebat lagi di luar sana gitu, dimensi pemikiran, dimensi filosofis, tantangan pemikiran kontemporer. Itu mungkin kalau saya lebih ngelihatnya ke problemnya tuh ilmu agama yang diajarkan di sekolah itu cenderung stagnan atau ya pertumbuhannya dikit. Sementara ilmu fardu kifayah kita, ya ilmu teknik elektro, fisika, biologi dan sebagainya, itu levelnya sampai S3 gitu dan udah ada jenjang-jenjangnya buat segala level. Nah, itu mungkin harus kita pikirkan sebagai orang tua bagaimana strateginya. Ya, terus terang saya juga belum punya strateginya karena kan anaknya masih 6 bulan, masih fokus ngajarin jalan lah gitu. Ngajarin duduk ya malahan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, nyambung sedikit mungkin ya Kang, karena salah satu tadi yang terkait keilmuan di sini itu kan di level SMP ya, SMP kebetulan di Jerman itu SMP, itu kan sudah belajar filsafat. Jadi ada pelajaran filsafatnya. Jadi memang saya lihat ada sebuah konteks kenegaraan juga bahwa investasi keilmuan itu memang sudah Ya, ditanamkan di level sangat dasar gitu kan. ya, Jadi untuk itu juga menjadi sebuah concern bahwa terhadap pemikiran kontemporer ini kalau juga kita tidak tidak bentengin juga, itu kan sudah mengakar kuat gitu istilahnya. Nah itu yang saya lihat ini perlu sebuah usaha yang sistematis sebetulnya. ya, ya, Jadi sebuah usaha sistematis di mana itu seperti sebuah balapan, tapi juga mau balapan juga udah kalah kadang, gitu betul. kan? Tapi maksudnya, tapi ya tidak berhenti frustasi kita udah kalah di awal ya. Tapi maksudnya ini memang sudah sistematisnya udah luar biasa gitu kan. Sedangkan kita sendiri memang sudah cukup tertinggal di filosofi dasar bahwa sebuah keilmuan itu seperti apa. Itu yang menjadi concern greget juga nih Kang. Jadi
gimana ya untuk upaya sistematis tersebut gitu loh. Ya. Terima kasih. Ya, sedikit perbandingan aja ya misalnya. Kalau kita mau mempelajari siapa, let's say Pak Charles Darwin atau Karl Marx gitu ya, figur-figur di peradaban barat. Itu saya yakin dari Karl Marx for Kids sampai Karl Marx for Adults itu ada bukunya atau kurikulumnya atau ya medium pembelajarannya lah, video YouTube atau segala macam. Tapi kita misalnya ganti Fakhruddin Ar-Razi, ada nggak for kids atau for adult-nya belum tentu ada gitu dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita ini untuk masalah riset sangat sangat ketinggalan banget. Dan jangan dikata orang-orang yang misalnya mengkaji Karl Marx atau Charles Darwin for Kids itu kan mereka harus ada fondasinya dulu ya. Nah, makanya misalnya kalau kita bicara tentang Prof. Alatas ya, Prof. Alatas salah satu strategi pendidikannya adalah beliau memulai di level yang paling tinggi. Jadi bikin kampus dulu gini, bukan bikin TK dulu gitu. Nah, kenapa? Karena orang-orang yang di kampus inilah yang bakal jadi pemimpin-pemimpin di masyarakat yang akan menerjemahkan ke sistem-sistem yang lebih kecil ya, SMA, S1, SMA, SMP dan seterusnya ke bawah. Dan orang-orang yang misalnya menyederhanakan ya di bidang filsafat misalnya. Ada filsafat untuk anak SD, anak SMP, anak SMA, anak kuliah. Itu kan mereka mengambil referensi dari jurnal-jurnal ilmiah, dari penelitian-penelitian yang udah high level gitu ya. Karena penelitian high levelnya udah banyak, makanya bisa diterjemahkan ke level yang lebih sederhana. Ya sama, bahkan di bidang riset pun awalnya kan dia paper-paper dulu ya. Kalau udah banyak, nah baru bisa jadi textbook, lebih disederhanakan kan, lebih rigid gitu ya. Nah sebenarnya kalau saya lihat polanya kayak gitu. Nah cuman masalahnya di kita riset-riset yang level tingginya aja masih belum banyak gitu. Nah bagaimana kita mau menerjemahkan ke level yang lebih awam kalau riset-riset yang di level tingginya aja belum ada. Ya konsekuensinya harus kita sendiri yang terjun ke riset-riset yang tinggi tersebut ya. Termasuk saya juga berusaha di riset tersebut kan. Makanya saya publikasi di jurnal pemikiran gitu ya. Walaupun tentunya belum ada apa-apanya lah dibandingkan yang lebih pakar. Cuman ya itu, kendalanya adalah kita nggak punya riset-riset yang level tinggi, tapi mengharapkan yang sederhana kayak gimana, yang for kids kayak gimana, ya nggak bisa, harus berdasarkan riset yang tinggi yang lebih mapan dulu, baru bisa diterjemahkan ke level yang lebih rendah, gitu mungkin kalau dari saya. Baik, terima kasih. Ini diskusinya semakin menarik, tapi karena waktunya udah habis, saya mencoba menyimpulkan bahwa pemikiran ini sebenarnya software-nya manusia gitu. Jadi kalau saya bilangnya itu kayak bagian paling sakralnya manusia, karena nggak ada yang punya akal budi, nggak ada yang punya akal pemikiran selain manusia. Cuman manusia yang dikasih Allah privilege ini. Jadi memang ini adalah kalau mau ubah, misalnya tadi goalnya adalah membebaskan Al-Aqsa, harus ada estafet pemikiran baik secara lokal, domestik di orang tua, keluarga, dan juga secara sistematis seperti yang Mbak Linda sampaikan. PR-nya banyak ya. Terima kasih Kang Yuris, Mbak Linda, dan teman-teman semua yang sudah hadir dan menyimak diskusi hari ini. Ini food for thought banget buat diskusi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan dikasih kekuatan Allah untuk bisa terus meneruskan estafet dakwah pemikiran ini minimal kepada keluarga terdekat kita. Terima kasih Kang Yuris buat waktunya. Silahkan kembali berkegiatan, dan buat semua audiens yang sudah hadir menyimak di Zoom atau di YouTube, kami ucapkan terima kasih juga. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Yuris. Terima kasih ya semuanya ya. Terima kasih, Kang Yuris. Saya pamit dulu ya. Ya, silakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih.